Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Beni Andriatma Wasana, NIM 0602520025. Di sini pada mata kuliah Psikologi dan Aspek Sosial Budaya dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga, saya akan membahas tentang pendekatan dalam psikologi sosiokultural, biologikal, psikodinamik, behavioral, kognitif, humanistik, dan evolutionary. Untuk yang pertama, ada pendekatan sosiokultural. Sosiokultural ini ada teori dari Vygotsky menekankan pada hakikat sosiokultural dan pendidikan pembelajaran. Teori ini menekankan tentang kebudayaan sebagai faktor penentu bagi perkembangan individu. Selanjutnya, implikasi sosiokultural pada pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, perhatian guru harus dipusatkan kepada kelompok anak yang tidak dapat memecahkan masalah belajar sendiri, yakni mereka yang hanya dapat menyelesaikan masalah dengan bantuan. Hal ini juga guru penjas dapat memberikan arahan dalam kegiatan praktik olahraga yang dapat dibantu dengan teori dan langsung secara detail. Yang kedua, guru dapat memberikan praktik secara langsung bukan hanya teori, dan jika masih mengalami kesulitan, guru memberikan bantuan secara langsung dipusatkan kepada kelompok anak yang lebih membutuhkan bantuan dibandingkan dengan lainnya. Yang kedua, ada pendekatan biologis. Ya, pendekatan biologis ini yang dimaksudkan untuk mempelajari manusia dan spesies lain dengan mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa di dalam otak dan sistem saraf. Pendekatan ini mencoba menentukan neurobiologis yang mendasari perilaku mental. Untuk implikasinya, implikasi pada pembelajaran pendidikan jasmani, guru memberikan materi olahraga baru yang murid belum tahu, dengan memberikan penjelasan dengan baik dan benar sehingga murid memperoleh pengetahuan baru dan memahaminya. Jadi yang dimaksud implikasinya ini, guru itu memberikan materi pelajaran olahraga baru yang belum diketahui oleh murid, kemudian dijelaskan dengan baik dan benar, kemudian murid memperoleh atau memahami olahraga yang baru itu yang sudah diberikan atau yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Yang ketiga, ada pendekatan psikodinamik. Pendekatan psikodinamik ini sering disebut juga psikoanalisis atau teori Freud. Menurut Husdarta tahun 2010, Freud dalam teorinya menyebutkan bahwa tingkah laku manusia adalah interaksi antara ID, ego, dan superego. Yang dimaksud ID ini pemikiran seseorang secara tidak sadar yang bersifat mementingkan diri sendiri. Dan ego, pengambilan keputusan atau pemikiran sadar secara realitas untuk memuaskan kebutuhan ID. Sedangkan superego, yakni jembatan penghubung untuk membantu memecahkan konflik antara ID dan ego terkait dengan norma dan nilai masyarakat. Seperti
benar atau tidak, ya. Terus pantas atau tidak pantas, terus kemudian baik atau buruk, dan lain sebagainya. Implikasi pada pendidikan jasmani, pendidikan olahraga menjadi bagian dari kehidupan seseorang dan pengalaman di dalam pendidikan olahraga akan mempengaruhi pembentukan karakternya. Diharapkan yang muncul adalah karakter yang positif. Selanjutnya, yang keempat, ada pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral ini menurut Thorndike tahun 1911, salah seorang pendiri aliran tingkah laku atau teori heuristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Implikasi pada pembelajaran pendidikan jasmani pada pendekatan behavioral ini, guru dapat mengamati dan memahami perilaku anak peserta didiknya dengan baik agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal pada pembelajaran pendidikan jasmani. Dengan memahami pendekatan behavioristik, guru penjas sedikit tahu bagaimana menangani murid sehingga pembelajaran penjas dapat berjalan dengan efektif. Yang kelima, ada pendekatan kognitif. Ya. Pendekatan kognitif ini merupakan suatu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, seperti mengamati, melihat, menduga, dan menilai, menurut Chaplin pada tahun 1999. Istilah psikologi kognitif mengacu pada upaya pemahaman berbagai bentuk instrumen observasi empiris sistematis manusia yang selanjutnya dikonstruksikan menjadi serangkai teori, menurut Richardson tahun 2000. Implikasi pada pembelajaran pendidikan jasmani, guru berperan sebagai fasilitator dan buku sebagai pemberi informasi. Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari tindakan. Dari teori kognitif ini, pengalaman fisik atau manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Sementara interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi, dapat membantu memperjelas pemikiran menjadi lebih logis. Yang keenam, ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini atau psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan, yakni suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Implikasi pada pembelajaran pendidikan jasmani, guru penjas menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pemikiran siswa, tidak menilai secara normatif tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atau terjadi atau proses resiko perbuatan atau proses belajarnya. Selanjutnya,
Yang ketujuh, ada pendekatan evolusionary. Pendekatan evolusioner adalah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan-pengetahuan dan prinsip biologi evolusioner untuk meneliti struktur pikiran manusia. Menurut Cosmides dan Topy tahun 1997. Implikasi pada pembelajaran pendidikan jasmani, guru bisa mengamati dan mengetahui proses perkembangan secara alami pada peserta didik, khususnya pada anak usia dini atau sekolah dasar. Sehingga guru dapat mengarahkan sesuai perkembangan anaknya. Selanjutnya kesimpulan. Dengan demikian, sesungguhnya teori-teori yang telah diuraikan di atas bersifat saling melengkapi dan memberikan jawaban atas kelemahan masing-masing teori yang dikemukakan. Implikasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru harus mampu melihat poin-poin penting di setiap teori untuk dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menghadapi kebutuhan dan karakteristik pelajar yang beragam, sehingga dapat terlaksana pembelajaran secara praktis dan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Mungkin yang itu saya sampaikan membahas tentang materi tadi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.